Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijarah tunzikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kehidupan yang sementara ini tidak sedikit kita terpedaya oleh kehidupan yang sementara ini dan melupakan kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Nah, oleh sebab itu perlu kita mengevaluasi diri kita tentang kehidupan ini. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk merenungkan sebuah tema, sebuah judul, yaitu PNS sukses, pensiun berkah. Nah, tema ini saya tulis dari sebuah buku yang diperuntukkan tentunya khususnya bagi pegawai negeri sipil maupun bagi mereka yang sudah pensiun, dan umumnya untuk siapa saja yang mengharapkan kehidupan berkah, kehidupan sukses dunia dan akhirat. Dalam surat As-Saffat 61 saya tadi sampaikan di awal pembicaraan ini, Allah mengabadikan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maka aku tunjukkan sebuah perniagaan, sebuah bisnis, sebuah usaha, sebuah perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Itu yang lebih baik jika kamu mengetahui. Ayat ini jelas menawarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih sebuah kesuksesan di dunia dan akhirat. Kehidupan yang berkah di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, bahwa karena mengetahui kehidupan yang sementara ini, maka saya mengajak pada diri saya sendiri dan kepada pegawai negeri sipil atau para pensiunan, marilah menjadikan kehidupan kita ini adalah sebuah sarana dalam rangka meraih kesuksesan yang sesungguhnya. Bagaimana kita menjadi PNS yang sukses dan pensiun yang berkah? Tentu sukses di sini bukan dalam arti meraih kedudukan semata-mata, meraih kekayaan semata-mata. Apa artinya sebuah kedudukan kalau didapatkannya dengan cara-cara yang tidak baik? Apa artinya meraih kekayaan kalau kekayaan itu hasil yang tidak sesuai dengan aturan syariat? Tentu kita tidak menyalahkan kesuksesan dalam meraih kedudukan jabatan. Tidak menyalahkan, tidak melarang orang untuk kaya. Sepanjang kekayaannya ini tidak keluar dari syariat Islam. Dan tentu untuk amal soleh. PNS ada sebuah pilihan. Tiap kita boleh memilih jadi PNS, boleh juga tidak. Tetapi jadikan kalau kita sudah menjadi PNS yang sukses. Yang sukses dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali ditegaskan dalam surat
Al-Imran ayat 185. Pamang joja aninai wa dukil fakot faj. Wamal hayatud dunya ila matul gurun. Di potongan ayat ini jelas Allah memberikan bahwa kriteria kemenangan, kriteria kesuksesan, kriteria keberhasilan adalah barang siapa dia dimasukkan pada surga dan dihindarkan dari neraka, itu mereka yang menang, itu mereka yang sukses. Karena apa? Wamal hayatud dunya ila matul gurun. Kehidupan ini adalah sebuah permainan, sebuah sandiwara yang tentunya permainan tidak akan lama, sebuah sandiwara hanya sesaat. Tapi kembali lagi tadi bahwa tidak sedikit kita permainan ini, dunia ini tidak sedikit menjadikan hambanya, menjadikan Tuhannya, dengan melupakan hakikat dia sukses yang sesungguhnya. Nah, PNS sebuah pengabdian dan tentunya juga butuh materi, tetapi bukan dalam arti pengabdian butuh materi ini kemudian kita menghalalkan segala cara, sehingga ini akan berakibat kepada bukan sebuah kebahagiaan, sebuah kenikmatan. Nah, bagaimana kita meraih sebuah kemuliaan hidup ini? Salah satunya kita hidup dengan jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri kita, jujur kepada sesama kita, jujur kepada tugas kita, organisasi kita, instansi kita, untuk melakukan tugas bukti sesuai dengan yang seharusnya kita lakukan. Karena ini bahwa kejujuran, kebajikan, kemanfaatan ini sebuah kondisi yang harus dimiliki, diraih oleh orang-orang yang tadi mengharapkan dalam kehidupannya, dalam kedudukannya, dalam pekerjaannya betul-betul sukses, tidak keluar dari aturan syariat. Nah, untuk meraih kemuliaan hidup ini, tadi salah satunya adalah faktor kejujuran. Faktor kejujuran ini adalah juga tidak bisa melepaskan lingkungan yang mengkondisikan, lingkungan yang mempengaruhi. Nah, oleh sebab itu sudah saatnya, sudah seharusnya kita membentuk lingkungan bersama lingkungan yang jujur. Tentu tidak mengabaikan lingkungan luar itu, sepanjang kita mampu mensibgoh, mampu mewarnai. Tetapi bagaimana mempertahankan kita akan menjadi orang yang jujur ketika lingkungan kita tidak mendukung untuk milik kejujuran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Karena komunitas kejujuran ini, masa kejujuran ini akan membingkai, akan memperkokoh. Itulah yang harus kita bangun dalam rangka meraih kemuliaan. Selain kejujuran, tadi juga kebajikan disebut dengan amal soleh. Dan tidak salahnya juga adalah bagaimana kita menjadi bermanfaat bagi diri kita, bagi lingkungan kita, bagi organisasi kita. Itulah PNS yang ini, yang harus diraih. Mencapai ketentraman lahir dan batin, tujuan setiap hamba Allah. Dan ini juga tidak terkecuali bagi seorang PNS maupun yang sudah pensiun. Bagaimana menggapai ketentraman lahir dan batin adalah satunya bagaimana kita mengendalikan dengan takwa. Karena takwa ini ada senantiasa berada dalam jaru-jaru sarana yang senantiasa mengingatkan kepada Allah, menjadi melahirkan sebuah ketentraman. Aladina tatminu qulub bidzikrillah. Ala bidzikri tatminu qulub. Orang-orang yang beriman itu menjadi tentram hatinya. Ingat, jangan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Nah, menggapai ketentriman lahir dan batin bagi PNS maupun para pensiunan ada sebuah keniscayaan, sebuah keharusan yang harus diraih oleh setiap kita. Oleh sebab itu, maka pengendalian oleh nilai takwa
yang diikuti kita mampu memahami bahwa keberkahan jabatan dan harta adalah sebuah anugerah, sebuah amanah yang harus kita landasi oleh nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau tidak kita akan kena rayuan setan, laknatullah, yang senantiasa mengganggu kita, yang senantiasa mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Kalau seperti harus waspada, karena setan senantiasa berupaya untuk mengganggu kita dari berbagai arah, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Dan setan tidak akan mampu mengganggu kita kalau kita senantiasa bergantung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana meraih kehidupan atau keberkahan bagi PNS, bagi para pensiunan. Tentu pensiun ini sebuah keniscayaan, setiap pegawai pasti akan mengalami pensiun berdasarkan batas usia pensiun yang ditentukannya. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita menjadi pensiun berkah dan tentu keberkahan di dunia dan akhirat lagi. Sejauh mana kita proses kita menjadi pegawai sampai pensiun yang mampu memberikan pensiun yang berkah di dunia maupun akhirat. Karena itu salah satu landasan kita meraih pensiun yang berkah ini, karena hidup kita dengan penuh kejuhudan, ketawawudan, tawadu kita kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Jadi juhud sini bukan kita untuk hidup miskin semata-mata, tetapi bukan dalam pengertian juga kita bermewah-mewah dalam kondisi orang lain penuh penderitaan. Kehidupan juhud sini kesederhanaan kita dengan kekayaan yang kita miliki, tidak hanya melakukan sebuah pemborosan, tapi harta yang kita miliki kita lebih diorientasikan untuk memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang disebut dengan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihati wa ahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh senantiasa bertawadu, juhud, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sulit ketika kita dalam kondisi yang demikian akan mampu meraih kehidupan yang penuh berkah. Intinya bahwa menjadi pensiun yang berkah, menanamkan kehidupan kita, hidup yang juhud, hidup penuh kesederhanaan, mengabaikan hal-hal yang tidak bermanfaat, bisa menghindari dari ajakan hawa nafsu, sehingga kita menjadi hidup kita penuh ketentraman, penuh ketenangan, sehingga kita bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu langkah yang harus kita ikuti tentunya kita. Mari kita menjadikan Rasulullah sebagai panduan hidup kita dan para sahabat sebagai acuan kita. Karena apa? Karena kata Allah ketika akan kembali lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Telah ada suri teladan bagi diri Rasulullah, bagi kamu sekalian. Untuk itu tidak ada lagi panutan-panutan yang jadikan kalau kita ingin meraih PNS sukses, pensiun berkah. Landasannya kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan kita dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bahasan ini akan menjadikan kita betul-betul bagi PNS sukses, bagi para pensiunan berkah dunia dan akhirat. Dan inilah yang saya tulis dalam sebuah buku yang berjudul PNS Sukses Pensiun Berkah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya, bagi kita semua, dan tentu kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesuksesan, keberkahan, baik di dunia dan di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.